Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar. Karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, dan rakyat sudah tahu Pak. Kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu. Juga kemudian nelayan Khalid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng. Baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Itu di wilayah laut. Dan mohon maaf, itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berkutat kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif. PP-nya nanti seperti apa. Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya. Tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali, ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara atas nama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat. Mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data. Dan ini dari situs Bumi ATR. Data yang kami olah. Ada 3 orang nama. Engcun atau Gojali, kemudian Freddy dan Henry. Punya tanah 9 juta hektar. 9 juta meter persegi atau 9.000 hektar. 900 hektar, mohon maaf, salah. Ya, 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat itu diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini, kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah, bertarung di pengadilan, kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya sudah diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017, kami hadirkan saksinya. Ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu. Bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tionghoa. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada suatu kejahatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dilegitimasi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya mau bicara lagi tentang bentuk penekan apa sih modus operandinya di masyarakat. Bapak-bapak kan hari ini baru tahunya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka. Jadi mau dikuasai semuanya, laut dikuasai, sungai dikuasai, darat dirampas. Kenapa kami konsisten menggunakan terminologi merampas tanah rakyat? Kenapa? Definisi merampas adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan. Baik karena harganya murah, tidak dibayar harga, apalagi dengan intimidasi dan sebagainya. Bapak coba ke Kronjo. Tanah di Kronjo itu ada yang dibayar berapa? Rp30.000 per meter. Ada yang Rp50.000. Itu pun belum dibayar semua. Ada seorang petani di Kronjo sedang menunggu panen sawahnya. Tiba-tiba datang tanah urukan menumbun tanah sawah tadi. Ini dekat dengan sungai yang sebelumnya sudah diuruk. Kalau sekarang sudah dinormalisasi, namanya Sungai Kalimalang. 20 meter lebarnya, 3 km diuruk. Karena rame inilah alhamdulillah dinormalisasi. Tapi di dekat situ juga ada
sawah menjelang panen, tidak ditanya pemiliknya, langsung diuruk, kebingungan ini. Akhirnya apa? Mereka tanya ke kepala desa. Di kepala desa dijembatani, akhirnya dinego biar menerima 50 juta. Artinya kepala desa terlibat semua. BPN terlibat, kepala desa terlibat, DPRD dan Pemda terlibat dalam apa? Proses pembentukan RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah. Walau belakangan rencana detail tata ruangnya belum ditindaklanjuti karena ketahuan semuanya. Surat terbuka untuk Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Bareskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu Group. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing, dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat? Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSN PIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Tunggu pembalasan kami. Kami adalah rakyat yang menggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tepuk tangan dulu buat pimpinan Komisi 2 dong. Ya. Sabar loh, saya dari tadi dengerin teman-teman 1, 2, 3 biasanya dihentikan, tapi ini menunjukkan DPR mudah-mudahan terus berniat menjadi rumah bagi rakyat, ya, insya Allah ya. Pimpinan izin saya satu saja, jangan hentikan proses hukum untuk pagar laut kita, ya. Itu satu bentuk pelecehan kepada konstitusi, kepada aturan, dan yang utama kepada kepentingan rakyat. Bersyukur hari ini teman-teman mendapat kesempatan, dan catat saja, saya yakin tadi Mas Edi, Mas Khozin, Pak Goyut, misalnya Mas Rahmat, yang nggak bicara juga saya yakin teman Gerindra tadi luar biasa gitu loh. Itu semua ingin kasus pagar laut tuntas sampai ke akarnya. Sayang kalau cuma mengorbankan ikan teri, tapi ikan paus atau ikan hiunya tidak kita tangkap. Kenapa? Karena ini pelanggaran yang amat sangat kasat mata. Dan kami mengusulkan izin pimpinan, teman-teman jangan cuma ke Komisi 2. Datangi teman-teman Komisi 3. Karena di situ juga ada aspek penegakan hukum. Datangi juga teman-teman di komisi-komisi yang lain. Dan jangan putus hubungan. Tadi Gus Khozin bagus sekali. Walaupun saya setuju pimpinan, ada teman-teman BPN, saya berempati dulu ini. Di antara para pejuang pertanahan di BPN ada 1-2 apel yang busuk.
Yang itu yang harus kita perangi bersama. Tapi ketahuilah teman-teman, ATR BPN ini bekerja mengikut aturan. Dan kalau aturannya memaksa teman-teman pada posisi yang tidak bisa menolak, maka menjadi berat. Karena itu saya setuju untuk teman-teman ATR BPN. Ini ada kawan saya Mbak Reska, dulu duduknya di sini ya, Komisi 2 juga. Kasih masukan untuk revisi undang-undang pertanahan yang lebih berpihak kepada rakyat ya. Karena memang rakyatlah, dan ini sesuai dengan asta cita, sesuai dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kalau ngomong rakyat, rakyat, rakyat. Dan sekarang saatnya DPR, pemerintah yang benar dan rakyat bersatu untuk membela rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani membela mereka, karena kalau dihadapkan antara rakyat dengan mafia tanah, saya pikir nggak akan pernah menang rakyat ini. Seperti Pak siapa tadi yang sempat di penjara, sempat di walaupun Mas Charlie Chandra itu salah satu contoh, belum yang lain lah. Ketika rakyat berhadapan dengan mafia tanah pasti kalah. Oleh karena itu konkret ya, sebetulnya komisi ini perlu supaya negara hadir. Ketika mafia tanah berhadapan rakyat, maka negara harus hadir. Yang bisa melawan mereka ya negara ini. Oleh karena itu Komisi 2 perlu itu ya. Apakah kita akan menggunakan hak kita, pansus ya, atau yang lain-lain, hak angket dan yang lain-lain. Karena gini Pak, saya jadi teringat pada, ini sangat jauh, teori dominonya Ali Murtopo ini ya. Saat itu kita mungkin masih benci dengan Ali Murtopo sehingga kita lupa bahwa beliau itu, bahwa Indonesia ini dalam posisi yang bahaya. Karena teori domino beliau adalah bagaimana asing itu masuk ke kita. Pertama adalah dari Sumatera bagian timur ya, terus Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini akan pintu masuk. Karena mereka akan membangun satu melalui membangun ekonomi. Ya, katanya membangun ekonomi akan memasukkan senjata-senjata. Kalau senjatanya siap, nanti masukkan orang. Nah ini kenyataan yang sekarang. Saya nggak tahu apakah ini teorinya domino Ali Murtopo sedang terjadi apa enggak. Kenyataannya memang dari Medan sampai ke Lampung itu juga sudah dibangun kawasan perumahan ya. Ya. Terus dari Merak kayak gitu, yang sampai sekarang itu juga pulau-pulau di bikin pulau, yang mereka itu pasti perumahan ekonomi. Nah perumahan ini hebatnya lagi nggak pernah bangkrut dan mesti habis terjual. Perumahan ini habis terjual semua. Nah, artinya dari sisi ini kita ini yang beli siapa gitu. Ketika perumahan terbangun di seluruh panjang pantai itu, yang beli ternyata katanya ada orang Medan lah, ada orang Bangka, ada orang itu. Tapi pernah disurvei itu ternyata penduduknya kota Medan, Bangka tidak berkurang gitu. Ya artinya siapa yang beli? Ya, nah itu. Oleh karena itu ini penting sekali, apakah ini kita sedang menghadapi hal-hal seperti ini ya. Karena mafia ini pasti pertama adalah materi Pak ya. Semua tergiur, pejabat-pejabat kita juga saya tidak menyalahkan ya. Karena para pejabat kita, contoh aja lah yang dari Pohot apa ya. Itu kalau menjual, membelinya 50.000 per meter, terus dijualnya 1.500.000 ya, siapa yang tidak tergiur? 1 meter
Nah, 5 juta ya, jangan kata 5 juta, 1.500.000 saja udah kita nggak kebayang. Jadi inilah sebetulnya oknum-oknum kita masih banyak berpikir materi, sehingga mafia ini akan sulit ini sebetulnya. Maka harus negara yang hadir. Jadi sekali lagi itu agar ini tidak berlarut-larut ya, dan kita akan terus nih. Tidak, kalau kita nggak lawan, ya pasti habis ini pemilik rakyat ini, ya, nggak kuat, ya. Karena siapapun akan berada pada di balik itu. Ya. Saya pikir itu ya catatan kita.